dirimu? Apa itu Bu? Baru dengar. Menurut teori Howard Gardner, teori Holland, itu manusia ada 8 kecerdasan dalam dirinya. Jadi tidak ada manusia yang terlahir bodoh. Percaya nggak kamu dengan teori itu? Tapi saya ranking 4 Bu dari 27 siswa. Bohong lah Bu berarti saya. Ada kayak gitu? Ada. No, kamu nggak bodoh, tapi kamu belum menemukan dirimu. Ada 8 kecerdasan pada diri manusia. 1, namanya linguistik. 2, logikal. Bagus ya tulisan saya? Bagus. Logikal, matematik. 3, spasial. 4, kinestetik. 5, musikal. 6, interpersonal. 7, intrapersonal. Naturalis. Bagi tulisan saya kecerdasan yang menonjol. Ada 8 kecerdasan yang ada pada diri manusia, tapi tidak 8-8-nya itu ada dominan dalam dirimu. Biasanya ada salah satu yang dominan. Yang pertama linguistik. Linguistik itu kecerdasan atau kemampuan berbicara, berbahasa. Enggak semua pintar ngomong dengan bahasa Inggris. Enggak semua kan mudah menghafal bahasa Arab. Ada loh orang yang dia padahal orang Lampung tapi ngomong tambah. Iki piro loh deh. Bisa bahasa Jawa. Abara iko. Nah, apa bisa bahasa Tegal. Ada orang Palembang, ngapo kau tuh? Dia bisa juga. Ada yang kaku walaupun dia orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Ada nggak? Ada. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan linguistik. Termasuk kecerdasan berbicara, berkomunikasi, menyampaikan sesuatu di depan umum itu termasuk kecerdasan linguistik. Contoh profesinya apa nak? Kecerdasan linguistik itu? MC, good. Membawa berita, good. Apa lagi? Pengacara, host, ya, orang yang mampu mendebat, mampu berbicara. Presenter, kayak Najwa Shihab, Raffi Ahmad, Hotman Paris itu kemampuan berbicara. Kenapa mereka berduit? Kenapa Raffi Ahmad rajin nulisnya? Karena dia tahu, nih gue sukanya ngomong. Ya udah, saya asah aja kemampuan saya berbicara. Dia ikut kursus presenter, dia jadi MC dari acara kecil-kecil, sampai akhirnya dia bisa jadi artis ternama. Begitu juga Hotman Paris. Mungkin kalau kamu kasih soal matematik, fisika, kimia belum tentu bisa, tapi dia tidak memaksakan dirinya untuk bisa itu. Ingat ya, kamu jangan pernah mau dipaksa orang untuk menjadi apa yang kamu tidak. Nah, itu punya keahlian masing-masing. Ya nggak? Ya. Enggak semua burung bisa berenang. Monyet nggak bisa terbang. Monyet bisanya apa? Manjat. Burung bisanya terbang. Apa mau kita paksa ikan itu terbang? Ikan bisanya berenang. So besok kalau ada ibu atau bapak kalian atau kakak kalian yang maksa kamu untuk jadi apa yang mereka mau, no. Mengarahkan boleh, ngasih saran boleh, ngasih masukan harus. Tapi tetap jadi dirimu sendiri. Kalau nggak bisa, nggak usah ikut. Paham? Kamu nggak suka matematika terus disuruh les matematika. Kamu nih goblok banget matematika. Kamu bilangnya nggak bisa. Kamu sukanya menggambar, kamu sukanya melukis, kamu sukanya mewarnai, do it, lakukan. Kamu suka seni, kamu bisa main gitar, kamu bisa main musik, kamu pintar nyanyi, lakukan. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, apa yang ada bakat dalam dirimu, apa kecerdasan dalammu, lakukan.
itu adalah yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kamu melakukannya tidak terpaksa. Kalau kamu tanya, Bu, karir terbaik itu jadi apa, Bu? Jadi dokter, jadi pilot, jadi guru, apa jadi apa? Semua karir bagus. Asal sungguh-sungguh, itu yang pertama. Asal pun asal rajin. Yang kedua, sesuai dengan dirimu. Kamu jangan terpaksa melakukannya. Ya. Artinya adalah Kak. Kenapa, Nak? Kenapa ini? Ingat ya, omongan saya hari ini ingat. Karirmu adalah separuh hidupmu. Benar apa enggak? Benar. Ya. Karirmu adalah separuh hidupmu. Kalau kamu salah dalam menentukan langkah karirmu, mau mati rasanya. Neraka dunia. Oh, neraka dunia. Kamu melakukan sesuatu yang terpaksa yang tidak kamu sukai. Itu. Ya. Oh, kalau kamu mau berkarir, kenapa? Karena yang namanya karir, yang namanya profesi itu adalah rumah kedua bagi seseorang. Iya bangga? Atau tuliskan. Saya dari jam 7 pagi sudah mengunci pintu rumah. Anak saya sekolah, suami saya bekerja, saya kerja. Saya di sini sampai sore, sampai kamu pulang. Ya, separuh hidup saya ada di sekolah. Nyampe ke rumah tinggal tidur maghrib. Malam nyiapin makan, ngurus anak, tidur. Berarti separuh hidup saya ada di karir. Kalau saya nggak suka jadi guru, saya nggak suka interaksi dengan anak-anak, ketemu banyak orang, saya takut, malu, nggak kenal, nggak bisa ngajar. Pusing nggak sih saya seumur hidup mau jadi guru? Pusing. Ya. Ada kan yang nggak mau jadi guru? Ada kan yang nggak mau jadi guru? Ada. Siapa yang nggak mau jadi guru? Angkat tangan. Ya. Kenapa? It's not me, Bu. Gak gue banget. Mana bisa saya ngomong kayak Bu Rizka di depan? Suruh kenalan aja. Bu, nggak bisa jadi guru. Kamu pernah nggak nemuin guru yang gak nyaman ngajarnya? Pernah? Jujur. Ada nggak guru yang gak nyenengin? Ada. Kenapa? Ngomong sendiri Bu, guru itu. Kalau masuk nggak pernah natap mata kami. Nggak pernah komunikasi sama kami kayak gini, Bu. Kalau masuk halaman berapa nak pelajarannya? 52, buka bukunya ya. Terus jelasin. Yang dilihat akan tulis, nggak lihat muka siswa. Nggak pernah tanya ngerti apa enggak. Ada. Jelasin mau ngerti mau enggak, anak-anak terserah. Kasih LKS, kasih catatan, gurunya makan soto di ruang guru. Ada. Kenapa dia tidak menjiwai profesinya sebagai seorang guru? Senang nggak anak-anak? Bete pasti. Kalau ketemu di jalan, kedua, logika matematik. Bu, kalau logika matematik kayak apa, Bu? Contohnya orang yang pintar hitung-hitungan. Bisa dilihat apa? Nilainya bagus, hobinya pelajaran matematika, bakatnya memang hitung, hafalan kaliannya cepat. Ada yang nggak hafal kalian? Iya Pak ya? 4 kali 6 kali 10. Ada? Ada. Saya kalau ngetes masuk kelas 1 tuh anak baru tuh pada nggak hafal kalian sama SMP. Astagfirullah. Tuh banyak orang logika matematik harus pintar berhitung. Bakatnya, minatnya, kemampuannya ada di berhitung. Contoh profesinya apa? Yang urusannya dengan menghitung. Paham? Banker, orang yang kerja di bank, akuntan, ya, dan lain-lain. Guru matematika, Bu, boleh. Orang yang urusannya sama hitung menghitung. Dia nggak suka berhitung, nggak usah maksa. Paham? Di bank aja nggak semua orang yang kerja di bank itu harus tinggi logika matematiknya. Nah, kamu pernah masuk bank? Nah. Pernah lihat customer service bank? Atau teller bank? Ting tung, nomor antrian 203.
Kamu maju, dia sudah berdiri, dia sudah senyum. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Benar nggak kamu? Halaman. Itu kamu pintar itu nggak? Enggak. Enggak. Customer service nggak perlu pintar itu. Nanti dia ada di sini, nanti dia bisa. Dia harus ada di kecerdasan ini. Jadi nggak semua yang kerja di bank itu harus pintar ngitung. Ya nek satamnya nggak perlu ngitung. Yang penting pintar bela diri. Ya Pak ya? Ya? Oke, logika matematik. Ketiga, spasial, bukan spesial, bukan martabak spesial. Spasial itu kecerdasan, kemampuan menangkap ruang. Menangkap ruang. Contohnya seperti seorang pelukis. Dia lihat mukanya sekali aja dilihat, oke. Dia bisa lihat gambarnya. Kalau Bu Rizka mau kamu suruh kayak gitu, plototin juga mukanya ini. Menangkap seperti navigator yang cowok, masinis, pilot, nahkoda, itu spasialnya harus tinggi. Arsitektur. Nah, saya tanya kalau yang mau jadi pilot, misalnya, terus kamu mau mengendarai pesawat, itu di atas ada nggak jalan Kamboja, gang apa gitu pas lampu merah, belok kanan ada di atas. Hah? Nah terus kamu naikin pesawat jalan gitu, terus atas itu awan putih semua. Suruh ke Singapura ini kemana? Ke depan belok kanan gitu. Itulah yang namanya navigasi. Navigasi tahu navigasi.